Ya, kali ini gue akan narusin yang part 2-nya untuk pembacaan info menarik tentang Kamen Rider Faiz. Masato Kusaka yang diperankan oleh Kohei Murakami alias Kang Pasir. Seorang mahasiswa tingkat 2 di Keisei Gakuin Daigaku. Memiliki bakat dalam bidang olahraga dan mengikuti berbagai klub olahraga seperti klub tenis, klub berkuda, dan klub anggar. Di setiap klub yang dipilihnya, Masato selalu terpilih sebagai pemimpin klub. Masato termasuk salah satu anak yatim yang dibesarkan oleh Hanagata dan sempat disekolahkan sebagai salah satu murid Ryusei Juku. Orang tuanya meninggal karena sebuah kecelakaan pada saat dirinya masih kecil. Karena sesuatu sebab, Masato terpilih sebagai satu-satunya orang yang bisa menggunakan Kaisa Belt. Kaisa di depan Mari dan kawan-kawannya. Masato selalu memperlihatkan sikap bersahabat kepada semua orang yang membuat Mari dan Keitaro simpatik terhadapnya. Oke, namun Masato memiliki prinsip semua orang yang tidak bisa menerimanya adalah penghalang baginya, yang menyebabkan Masato selalu tidak menyukai keberadaan Takumi. Masato selalu berusaha untuk memojokkan Takumi dan membuat orang tidak percaya dengan Takumi. Masato mengetahui suatu rahasia yang bahkan tak diketahui oleh Murakami, pemimpin Smart Brain yang baru sekalipun, namun dia tidak pernah memberitahukannya kepada seorang pun. Masato seringkali bertindak karena sebuah kesalahpahaman yang disebabkan oleh perasaannya yang selalu ingin mendapatkan hati Mari. Mengetahui Kiba Yuji adalah orang yang dicintai Mari, Masato berusaha melenyapkan Yuji, apalagi setelah tahu kalau Yuji adalah seorang orphanok. Selanjutnya adalah Sayaki Mura, diperankan oleh Mai Saito. Teman Mari waktu kecil yang juga sama-sama bersekolah di Ryusei Juku. Karena suatu hari, Delta Belt ada di tangan saya dan digunakannya untuk bertempur. Saya di sini bukan kata ganti pertama tunggal untuk bahasa Indonesia, melainkan saya nama gadis dari bahasa Jepang ya, bedain. Namun tubuhnya yang tidak terlalu kuat membuat dirinya cepat lelah. Tanpa sepengetahuan Mari, saya bekerja part-time di laundry milik Keitaro. Saya banyak mencari tahu tentang mengenai Takumi karena tertarik terhadapnya. Setelah selesai dengan Takumi, saya bermaksud untuk memberikan Delta Belt kepada Takumi. Sayangnya, niat itu tidak sempat dilaksanakannya karena maut menjemput cewek yang merupakan orang pertama yang menjadi Kamen Rider Delta ini karena dibunuh oleh Spider Orphanok. Oke, next. Selanjutnya adalah Shuji Mihara yang diperankan oleh Atsushi Harada. Pada awalnya cowok yang juga bekas murid Ryusei Juku ini tidak ingin terlibat dengan segala macam permasalahan yang bersangkutan dengan bekas sekolahnya itu. Berbagai hal membuat dirinya memutuskan untuk bertempur sebagai Kamen Rider Delta. Namun Kusaka Masato selalu meremehkan dirinya karena dianggap sebagai pengecut dan lemah. Oke, yuk selanjutnya gue akan membahas tentang Orphanoks Who Protect Humankind. Yuji Kiba diperankan oleh Izumi Masayuki. 2 tahun yang lalu, pemuda berwajah manis ini memiliki seorang pacar yang sangat dicintainya. Karena sebuah kecelakaan lalu lintas yang juga merenggut jiwa kedua orang tuanya, pemuda ini kehilangan kesadaran dan berada dalam status koma selama 2 tahun sebelum detak jantungnya berhenti dan dinyatakan meninggal. Namun Yuji hidup kembali sebagai orphanok original. Selama kesadarannya hilang, Yuji tidak pernah mengetahui apa yang terjadi selama itu, selain selalu teringat akan pacarnya yang selalu ada di dalam hatinya. Namun kenyataan berkata lain. Selama selang waktu yang cukup lama, itu terjadi banyak sekali perubahan. Orang yang paling dicintainya kini sudah bukan miliknya lagi, karena sudah menjadi pacar teman dekatnya. Merasa bingung dengan apa yang terjadi dan dikhianati oleh pacarnya, maka karena gelap mata, Yuji membuang sifat manusianya dan membunuh pacarnya itu. Perasaan menyesal menyelimuti hatinya setelah membunuh pacarnya itu dan membuat Yuji bertekad untuk melindungi manusia dengan kekuatannya.
untuk membalas kesalahannya itu. Karena Yuji melindungi manusia, maka dirinya dianggap pengkhianat oleh Orpenok lain. Selanjutnya adalah Yuka Osada. Oh ya, sebelumnya ini Yuji Kiba di dunia nyatanya sudah meninggal dunia di tahun 2015. Sebabnya kayaknya gue belum cek lagi deh. Sayangnya jadi masih muda banget, 35 tahun deh kalau nggak salah usianya. Entah sakit apa kecelakaan ya. Gue belum ngecek ulang. Siapa tahu mungkin kalian ada yang tahu. Kasih tahu ya di bawah. Oke, selanjutnya adalah Yuka Osada atau Crane Orpenok, diperankan oleh Yoshika Kato. Murid dari sekolah menengah putri bernama Orin Joshi Kotogako. Pada suatu hari yang bersalju, Yuka terpeleset dari sebuah tangga yang membuatnya jatuh dan kehilangan nyawanya. Di saat itu juga Yuka panggil sebagai Orpenok original. Di dalam keluarganya, Yuka tidak pernah dianggap sebagai anak karena orang tuanya lebih menyukai adiknya yang lebih pintar dari Yuka. Karena hal tersebut, maka setiap kali ada kesalahan kecil yang dilakukan, Yuka selalu mendapat perlakuan dari orang tuanya yang tidak mengenakan di hati. Di sekolahnya juga, Yuka selalu dijadikan bulan-bulanan oleh teman-teman sekolahnya. Bahkan adiknya sendiri memeras uangnya. Karena perlakuan yang didapat, sifat benci terhadap manusia memenuhi hatinya. Untuk mendapatkan membalas perlakuan yang tidak penting itu, maka Yuka berubah menjadi Orpenok dan membunuh semua orang yang dibencinya. Setelah membunuh, Yuka merasa sangat takut terhadap dirinya sendiri. Setelah bertemu dengan Yuji, Yuka mulai mencoba untuk mencintai manusia dan bertempur demi melindungi manusia. Yuka mencintai Kaido yang menurutnya menarik dan sangat bersemangat. Oke, selanjutnya adalah Naoya Kaido atau Snake Orpenok, diperankan oleh Mitsuru Kakahashi. Oh, untuk tahun 2020 ini bapak ini ya udah apa sih ya, muncul lagi sebagai Kamen Rider Calibur di serial Kamen Rider Saber. Jadi dulunya di Faiz, terus langsung mungkin beberapa kayak ada dia juga bermain di serial tokusatsu yang lain. Dan yang terbaru adalah Kamen Rider di serial Kamen Rider Saber, tapi jadi penjahatnya. Mungkin dapetnya penjahat mulu ya. Oke, lanjut aja langsung pembahasannya. Di sebuah hari yang sial, Kaido yang ingin bersantai sambil minum kopi di sebuah kedai kopi malah diserang oleh Squid Orpenok yang kebetulan duduk di meja sebelahnya. Tetapi Kaido tidak mati setelah mendapat serangan itu, tapi malah bangkit sebagai Orpenok. Sebelumnya, Kaido bersekolah di sebuah sekolah musik Yamanote Ongaku Daikaku dan dikenal sebagai seorang gitaris berbakat yang mengambil jurusan klasik gitar. Seringkali mengikuti berbagai kontes yang diadakan di dalam lingkungan sekolah. Bakatnya membuat banyak orang menjadi iri kepadanya. Pada satu hari, seorang sengaja membuat Kaido mengalami kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan itu membuat tangan kanannya remuk dan membuatnya tidak mungkin lagi memainkan gitar dengan baik. Sejak saat itu hidupnya tidak menentu karena kehilangan kepercayaan diri serta membenci orang lain yang memandang rendah dirinya. Setelah bakatnya tidak dapat digunakan lagi. Setelah bertemu dengan Mari, Kaido memutuskan untuk hidup sebagai manusia dan mengejar Mari ya, yang merupakan cintanya. Oke, Lucky Clover The High Class Rank Orpenok. J. Crocodile Orpenok diperankan oleh Kenneth Duria. Berumur 26 tahun, salah-satunya satu-satunya Orpenok yang memiliki 3 nyawa. Setiap kali bangkit kembali, J akan berevolusi dan menjadi semakin kuat. J adalah orang yang banyak menghabiskan waktunya di ruang fitness untuk mengisi waktunya. Dengan latihan yang dilakukan setiap hari secara teratur, maka J dikenal sebagai Orpenok yang memiliki badan dengan otot yang besar dalam wujud manusianya. Memulai pergerakannya setelah mendapatkan perintah dari Murakami untuk merebut Faiz Belt dari Takumi. Sebenarnya J tidak mau bertempur lagi setelah pernah dikalahkan, namun karena dirinya akan dianggap sebagai pengkhianat juga kalau tidak mau bertempur, maka orang yang sangat menyayangi anjingnya yang bernama Chako ini mau tidak mau harus bertempur. Saeko Kageyama
ini untuk tipenya lobster Orkpenok, diperankan oleh Waka. Berumur 24 tahun, Orkpenok yang membunuh musuhnya dengan memasukkan kekuatannya ke dalam minuman yang ada di dalam gelas yang dipegangnya. Saeko mulai bergerak setelah mendapat perintah untuk membasmi para pengkhianat. Yang dilakukannya dengan senang hati dan hanya seperti main-main. Memiliki kebiasaan memanggil lawan bicara dengan akhiran kun dan dikenal sebagai seorang bartender handal yang bekerja di bar Clover. Itsuro Takuma. Ini untuk tipe Orkpenoknya adalah Centipede Orkpenok. Diperankan oleh Jun Yamasaki. Berumur 25 tahun, seorang Orkpenok yang dapat bergerak ke tempat jauh dalam waktu yang singkat. Memiliki sifat yang sangat formal, yang juga tercermin dari pakaiannya tidak selalu bersifat formal dan tidak suka berbasa-basi. Memiliki harga diri yang sangat tinggi, sehingga sangat enggan meminta pertolongan orang lain dalam menjalankan tugasnya. Takuma tidak senang dengan Kitasaki yang sering mengganggunya. Itu sekalian yang ngomong ini nih. Enggak mulai nggak apa kan? Yuk langsung aja lanjut. Kitasaki Dragon Orkpenok diperankan oleh Rei Fujita. Orkpenok paling kuat di antara anggota Lucky Clover. Cowok berpenampilan nyentrik ini sering merasa tidak dapat menikmati sesuatu yang menyenangkan bagi orang lain karena setiap benda yang disentuhnya akan berubah menjadi debu dalam waktu yang singkat. Debu. Tak ada orang yang dapat memerintah dirinya karena yang memiliki sifatnya selalu ingin bebas dan baru akan bergerak kalau dirinya mau. Aki Sawada diperankan oleh Ayano Go. Dia itu Spider Orkpenok ya. Sebelumnya cowok ini adalah murid Ryusei Juku. Karena dirinya dapat berubah menjadi Orkpenok, Sawada memilih untuk hidup sebagai Orkpenok dan meninggalkan sifat manusianya dan bergabung dalam Lucky Clover. Namun rasa cintanya terhadap Mari yang sudah ada sejak masih sekolah di Ryusei Juku membuat dirinya sulit untuk membuang sifat manusianya. Karenanya Sawada berusaha untuk membunuh orang yang dicintainya itu untuk menggapai cita-citanya menjadi seorang Orkpenok yang kuat. Oke, kayaknya untuk Faiz part 2-nya cukup sampai sini. Nanti ada yang part 3-nya ya, dilihat dulu. Kalau nggak dipecah, nanti nggak enak jelasinnya. Jangan lupa tetap nonton. Nanti kalian kalau nggak nonton, nggak dapat informasi yang ciamik. Oke. See you di part ketiga serial Kamen Rider Faiz untuk penjelasannya. Ciao.